Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban barakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati Allah SWT, video terakhir kemarin kita telah membahas sejarah peradaban Islam yang ada di Andalusia part 1 ya. Jadi insya Allah kali ini kita akan membahas sejarah peradaban Islam di Andalusia part 2. Nah, kemarin kita sudah bahas ya terkait yang part pertama, yaitu dimana peradaban Andalusia itu terdapat beberapa periode. Periode pertama kemarin di periode Al-Wulad atau dipimpin oleh para gubernur. Di dalamnya juga banyak sekali peristiwa-peristiwa penting seperti merebaknya isu rasisme, pemikiran Khawarij, habis energi untuk melawan Perancis. Periode kedua ada periode Daulah Umayyah yang kedua yang didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil, dan periode ketiga pemunduran tahap pertama. Di sini banyak sekali disintegrasi, banyak sekali wilayah-wilayah yang memerdekakan diri, tidak ingin berada di bawah kepemimpinan Islam di Andalusia. Muncul kembali isu ras. Terus periode keempat kembali masa kejayaan pada masa Abdurrahman An-Nasir dan juga putranya Al-Hakam bil Al-Mustansir. Nah, terus periode kelima ini masa Al-Hajib Al-Mansur, periode terbaik ya, periode yang terbaik dari sebelum-sebelumnya. Bahkan pada masa Abdurrahman Ad-Dakhil juga tidak masih kalah dengan ini ya periodenya, berarti masih periode terbaik ini masanya Al-Hajib Al-Mansur ini. Nah, itu kita sedikit mengingat ya pada part 1 kemarin sejarah Islam di Andalusia. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah Islam di Andalusia part 2. Nah, terakhir kemarin ada di periode kelima dan sekarang di periode keenam, yaitu periode kekacauan dan runtuhnya Khilafah Umayyah. Tentunya Khilafah Umayyah yang kedua ini ya, yang didirikan oleh Abdurrahman Ad-Dakhil yang waktu itu. Nah, jadi pada masa itu jadi periode ini terjadi pada tahun 399 sampai 422 Hijriah. Nah, di periode ini Andalusia itu dipimpin oleh khalifah atau pemimpin yang lemah. Jadi wibawa Daulah Umayyah itu pun akhirnya jatuh. Akhirnya banyak sekali terjadi peristiwa, masalah-masalah, dimulainya dengan seruan dari sekelompok orang untuk membantu kaum Nasrani di utara untuk memerangi kerajaan. Kemudian tusukan duri dalam daging dari kalangan Berber menguat. Jadi pada kemarin kita sudah bahas ada keturunan dari Arab dan juga orang Spanyol yang masuk Islam, dan ada juga keturunan Arab dan juga Spanyol itu yang masih memeluk kaum Nasrani, masih memeluk agama Nasrani. Akhirnya kelompok inilah yang menjadi duri dalam daging bagi Andalusia. Dan ini juga ditambah kalangan dari suku Berber yang kemarin juga kita sudah lihat banyak sekali rasisme dari kaum Berber ini yang ada di Afrika. Nah, di sini juga mereka menguat ya dari yang menjadi penyebab runtuhnya Khilafah Umayyah ini yang di Andalusia. Akhirnya mereka menyiapkan strategi perlawanan terhadap kerajaan. Lebih parah dari itu, sejumlah wilayah Andalusia itu khususnya di bagian selatan menyatakan merdeka. Akhirnya karena banyak sekali perlawanan terutama dari kaum Berber dan juga orang-orang kaum Nasrani itu yang membantu, akhirnya sejumlah wilayah di Andalusia itu menyatakan merdeka, seperti disintegrasi lah dari Daulah Umayyah yang ada di Andalusia. Akhirnya setelah itu muncullah negara yang kuat, mereka dikenal dengan Daulah Bani Hamud. Nah, jadi pada periode ke-6 ini ya,
ini selain ada banyak masalah, terus di lain banyak disintegrasi atau banyak wilayah yang menyatakan merdeka, di sini juga muncul kembali yang namanya asobiah. Asobiah itu fanatik suku. Kalau kemarin itu yang ada rasisme antara Arab dan juga Berber. Nah, kalau ini fanatik suku atau asobiah. Kalau saya pernah mendengar ceramah dari ulama Malaysia ya. Jadi orang-orang Malaysia dulu itu kalau mencintai negaranya itu dikatakan asobiah atau fanatik terhadap negaranya. Padahal ya termasuknya salah ya. Bahkan mencintai, ada yang mengatakan mencintai negara itu bagian dari iman, tapi walau alam apakah itu pernyataan ulama atau ada juga hadis Nabi. Tapi setidaknya mencintai negara itu baik ya. Nah, di sini ada yang namanya asobiah fanatik suku antara Arab dan juga Berber. Jadi ya isu-isu itu selalu digoreng ya antara Arab dan juga Berber. Adu domba selalu ada di dalamnya. Dan muncul pemain baru yaitu orang Sakoliba, budak-budak Eropa. Nah, orang-orang Sakoliba itu dulunya budak-budak dari Eropa yang dipekerjakan oleh Al-Hajib An-Mansur untuk memperkerjakan orang ini untuk menyetarakan kelas antara Arab dan juga Berber. Awalnya dipekerjakan ya oleh Al-Hajib Al-Mansur, tapi ternyata di kemudian hari kebijakan Al-Hajib Al-Mansur ini malah membidani masalah yang sama menjadi masalah yang baru. Nah, periode ke-7 tadi periode ke-6, periode ke-7 masa-masa raja-raja kecil pada tahun 422 sampai 483 Hijriah. Nah, periode ini adalah salah satu periode masa kemundurannya dan juga masa perpecahan Andalusia. Jadi di masa ini Andalusia itu tidak dipimpin oleh salah satu khalifah, tidak dipimpin oleh salah satu pemimpin atau salah satu amir, tapi mereka membentuk kerajaan-kerajaan kecil, di mana kerajaan-kerajaan kecil itu masih diantaranya masih Islam. Nah, jadi begitu. Nah, di masa ini raja-raja mereka adalah orang yang haus akan kekuasaan, kepemimpinan dipegang oleh keluarga atau kabilah. Nah, hal ini menjadi mempertajam isu ras di Andalusia. Jadi raja-raja yang memimpin kerajaan-kerajaan kecilnya di Andalusia itu mereka memang haus kekuasaan itu, dan juga mempertajam isu ras di Andalusia. Nah, kerajaan ini bahkan sampai 22 kerajaan. Nah, ini jadi luar biasa ya. Zaman Andalusia itu dulu, jadi kerajaan yang terpecah itu menjadi kurang lebih 22 kerajaan. Nah, ada juga satu kabilah atau satu kelompok yang menguasai wilayah selatan, yaitu orang Berber yang ada di Afrika. Jadi mereka juga memang mungkin sudah dari dulu ingin mempunyai kekuasaan sendiri ya. Jadi pada masa inilah saatnya mereka menginginkan kekuasaan. Sakoliba di sebelah timur menguasai orang-orang yang dijadikan budak tadi. Sisanya dipegang oleh klan-klan Bani Umayyah yang kedua tadi. Jadi selain orang Berber dan juga Sakoliba, itu juga masih ada klan-klan dari Bani Umayyah kedua tadi. Tapi mereka juga masih terpecah menjadi kerajaan-kerajaan Islam. Nah, ada beberapa peristiwa pada masa ke-7 ini. Yang pertama adalah degradasi akhlak para raja. Jadi pemimpin itu kan menjadi teladan ya, mereka dicontoh oleh rakyatnya. Tapi pada masa ini tokoh-tokoh atau pemimpin pada masa ini, raja-rajanya itu menularkan sifat-sifat lemah, penakut, dan juga lalai. Akhirnya akibat dari sifat lemah, penakut, juga lalai yang dicontohkan oleh raja kepada rakyatnya, maka timbullah dari kerajaan pergerakan orang-orang Nasrani yang ada di utara itu tidak terpantau oleh kerajaan-kerajaan dari Andalusia ini. Nah, kedua, peristiwa yang tak kalah penting adalah terjadi juga perang saudara. Nah, karena kerajaan-kerajaan kecil tadi haus akan kekuasaan, jadi mereka berusaha untuk menguasai kerajaan-kerajaan yang lain. Ini namanya perang saudara. Ini luar biasa ini. Efeknya juga sangat banyak sekali ya, terutama bagi kemunduran Andalusia. Nah, karena kekuasaan raja-raja saling memerangi raja muslim lainnya.
mereka ingin memperluas kekuasaan mereka. Peperangan sesama muslim itu juga sampai tidak terhindarkan. Masing-masing, nah bahkan nih yang paling ngeri ya, masing-masing kerajaan muslim ini menggandeng kerajaan Nasrani tetangga mereka untuk memerangi kerajaan muslim yang menjadi musuhnya. Nah, kemarin sudah sempat saya sedikit singgung ya di akhir. Jadi kerajaan-kerajaan muslim ini ketika ingin memerangi kerajaan muslim lainnya itu meminta bantuan oleh kelompok Nasrani. Nah, ketika mereka meminta bantuan oleh kelompok Nasrani itu mereka membayar jizyah. Yang saya sampaikan kemarin, jadi jizyah itu ketika muslim ingin menawarkan Islam di sebuah negara yang bukan penduduknya bukan Islam, itu mereka menawarkan Islam yang pertama. Ketika mereka tidak mau masuk Islam, mereka membayar jizyah. Jizyah itu bayaran atas mereka tidak mau masuk ke dalam Islam. Nah, tapi kondisi saat ini malah Islam yang membayar jizyah kepada orang Nasrani. Nah, ini kan auzubillah, saking mereka ingin dibantunya ya untuk menelukan saudaranya sendiri, akhirnya ya mereka terpaksa membayar jizyah. Dan ada juga yang dari raja-raja Islam ini yang masuk ke agama Nasrani. Jadi nauzubillah. Nah, jadi pada masa inilah sangat kacau balau, bahkan puncak keterpurukan di periode ke-7 ini. Pada masa ini menjadi puncak keterpurukan, menjalin kerjasama dengan Nasrani untuk memerangi muslim. Jadi sudah tidak ada lagi prinsip al-wala wal barok, atau loyal kepada muslim dan tidak loyal kepada non muslim. Nah, yang ketiga, bersatunya Nasrani di udara, bersatunya Nasrani di utara. Nah, jadi orang-orang Nasrani ini melihat kerajaan Islam di Andalusia sudah pecah-pecah. Orang Nasrani melihat kerajaan Andalusia muslim ini sudah tidak satu khalifah, sudah tidak satu pemimpinan, bahkan mereka juga melihat sudah lemah, akhlak para rajanya sudah penakut. Jadi orang-orang Nasrani ini bersatu di utara untuk melawan Andalusia, terutama kerajaan-kerajaan kecil ini. Nah, justru mereka bersatu di bawah pimpinan Raja Alfonso ke-6. Nah, jadi di bawah kepemimpinan Nasrani ini memperoleh kemenangan besar atas kaum muslimin di Andalusia. Mereka juga menguasai daerah kota Toledo. Nah, kota Toledo ini juga pernah menjadi ibu kota dari Andalusia. Jadi begitu. Nah, keempat, munculnya fanatik kesukuan. Nah, jadi fanatik kesukuan itu hampir tiap periode itu ada ya. Biasanya ya tak jauh-jauh dari Arab dan juga Berber itu. Jadi ini juga berpengaruh ya bagi kemunduran atau kelemahan dari Andalusia. Nah, kita sekarang masuk ke periode ke-8. Nah, periode ke-8 ini pada masa Morobitun atau pada tahun 484 Hijriah sampai 539 Hijriah. Nah, di masa ini umat Islam tuh merasakan sebagian dari kejayaan Islam di Andalusia seperti masa-masa kegemilangan sebelumnya. Jadi masa Morobitun ini berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil tadi yang terpecah di Andalusia, kemudian meleburkan ke dalam wilayah kekuasaan mereka. Jadi dijadikan satu kembali kerajaan-kerajaan kecil yang tadi. Jadi akhirnya kerajaan ini berpusat di Afrika Utara, dipimpin oleh seorang raja yang kuat bernama Yusuf bin Tashfin. Nah, jadi Yusuf bin Tashfin ini sangat bagus ya mengembalikan Islam di Andalusia ini mencapai kejayaannya kembali, walaupun tidak sebaik atau seutuh yang sebelumnya seperti Abdurrahman Ad-Dakhil dan Al-Hajib bin Al-Mansur. Nah, tapi lebih bagus ya ini ya, karena kerajaan-kerajaan kecil yang terpecah tadi bisa disatukan kembali dalam satu pemerintahan, satu kerajaan. Nah, Yusuf bin Tashfin ini berhasil mengembalikan wibawa umat Islam di Andalusia sehingga umat Islam lebih terhormat dan disegani orang Salibis yang ada di Spanyol. Jadi Yusuf bin Tashfin ini berhasil menyeberangkan pasukan dari Afrika Utara menuju Andalusia dan mengalahkan Salibis Spanyol pada perang Zalakoh pada tahun 479 Hijriah. Jadi berhasil mendesak orang Nasrani yang menghalangi kejahatan mereka di atas kaum muslimin Andalusia. Setelah itu, setelah mendapatkan kemenangan, Yusuf bin Tashfin kembali lagi ke pusat pemerintahannya di Maroko. Jadi beliau juga generasi Morobitun ini ya, ini juga berhasil mengembalikan mazhab Maliki
ke Maroko, bahkan sampai sekarang ya. Negara Maroko kan kebanyakan mereka menganut mazhab Maliki. Nah, jadi ini yang paling berjasa pada saat ini juga pada saat itu Yusuf bin Tashfin. Nah, akhirnya orang-orang awal Murabitun ini itu aslinya awalnya mereka itu seseorang yang penjaga perbatasan yang sederhana ya, tapi mereka itu taat beragama, kemudian berhasil mendirikan negara. Mereka juga cukup berhasil menegakkan pemerintahan yang berjalan di atas syariat. Tapi kejayaan ini tidak berlangsung lama karena mereka juga mengalami pemberontakan yang dilanjutkan oleh Muhammad Ibnu Tumat. Nah, Muhammad Ibnu Tumat ini mereka yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi palsu. Nah, jadi luar biasanya Muhammad Ibnu Tumat ini yang mengaku sebagai Imam Mahdi itu mereka memberontak kepada generasi Murabitun, generasinya Yusuf bin Tashfin tadi selama kurang lebih 25 tahun. Nah, akhirnya selama 25 tahun mereka memberontak kepada atau menyerang dari generasi Murabitun, akhirnya generasi Murabitun juga akhirnya tumbang. Nah, setelah tumbang terjadi ke periode ke-9 atau generasi Muwahhidun. Jadi generasinya Muhammad Ibnu Tumat tadi yang mengaku Imam Mahdi atau Imam Mahdi palsu itu terjadi pada sekarang generasi Muwahhidun pada tahun 539 Hijriah sampai 630 Hijriah. Nah, orang-orang Muwahhidun ini adalah pengikut Imam Mahdi palsu. Mahdi palsu yaitu Muhammad bin Tumat tadi yang memerangi generasi Murabitun. Nah, akhirnya mereka juga mendapatkan warisan kerajaan yang besar. Kerajaan meliputi Maroko dan juga Andalusia. Nah, setelah berkuasa, mereka itu baru jor-joran, mereka baru frontal, mereka baru menyatakan bahwasanya mereka itu menganut paham Mu'tazilah, Jahmiyah, Ahlu Ta'dil dan juga Asy'ariyah. Nah, Mu'tazilah teman-teman, Mu'tazilah ini adalah salah satu pemikiran yang berbahaya ya. Jadi di mana mereka itu mengedepankan akal dibanding dalil, mengedepankan akal dibanding dalil Al-Quran atau juga hadis-hadis Nabi. Nah, paham Mu'tazilah ini juga pernah menyerang Bani Abbasiyah ya, terutama pada masa Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim Billah dan juga Yazid, saya lupa yang satunya. Jadi pada Khalifah Al-Ma'mun, pada Khalifah Al-Mu'tasim Billah, yang tiga kalau nggak salah Yazid Billah apa ya. Baru yang setelah itu Al-Mutawakkil ala Allah yang kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, jadi pada masa ketiga Khalifah ini Bani Abbasiyah itu dianut oleh paham Mu'tazilah. Jadi pada saat itu yang sangat masyhur, mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, bukan kalamullah. Jadi sangat luar biasa ya. Banyak sekali ulama-ulama yang pada saat itu dipenjara karena tidak sepemikiran dengan pendapat Mu'tazilah. Terutama Imam Ahmad bin Hambal juga salah satu yang menjadi korban dari paham Mu'tazilah ini. Jadi beliau seringkali dipenjara, seringkali dicambuk sangat banyak sekali oleh orang-orang Mu'tazilah ini. Jadi luar biasa. Kalau kita pakai logika ya, sebenarnya logika mereka karena mereka pakai logika ya, jadi mereka tidak mengedepankan dalil ya. Nah, dalilnya kan begini. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman zat yang Maha Penyayang, zat yang Maha Pengasih. 'Allamal Qur'an yang mengajarkan Al-Qur'an, khalaqal insan yang menciptakan manusia. Nah, kalau Al-Qur'an itu makhluk berarti lafadznya khalaqal Qur'an ya. Bukan alamal Quran, tapi khalaqal Quran, bukan khalaqal insan. Nah, jadi di sini juga bisa karena mereka tidak menggunakan dalil ya, artinya mereka tidak percaya itu, karena mereka mengedepankan logika. Jadi itu paham Mu'tazilah ini sangat berbahaya. Mudah-mudahan zaman sekarang ini sudah tidak ada lagi paham Mu'tazilah. Nah, tapi peperangan masa Muwahhidun ini mereka itu tetap dalam visi yang sama ya dengan Murabitun. Mereka memerangi raja-raja Kristen di Spanyol. Mereka juga memenangkan banyak peperangan, dan perang terbesar yang mereka menangkan adalah perang Al-Arok, Battle of
Al-Alqos pada tahun 591 Hijriah. Jadi kemenangan ini setara dengan kemenangan kaum muslimin di perang Zalakoh, Ukles dan juga Fraga. Nah, akhirnya pada tahun 609 orang-orang Salibis berhasil memperoleh kemenangan besar atas Muwahhidun. Nah, orang-orang Salibis ini orang-orang yang ada di Spanyol. Jadi peperangan namanya perang Al-Aiqob, Battle of Las Navas de Tolosa. Namanya Spanyol banget ini. Mereka menekuk Muwahhidun dan menyegerakan keruntuhannya. Sebenarnya kaum muslimin Andalusia ini juga berkali-kali ya memberontak terhadap Muwahhidun. Orang-orang muslim di Andalusia yang masih Ahlussunnah wal Jamaah ya, yang tidak mengikuti Muhammad Ibnu Tumad yang mengaku Imam Mahdi tadi. Tapi kemungkinan besar pemicunya adalah rusaknya akidah dan para penguasa kerajaan. Nah, tiba di periode terakhir ya, periode ke-10 masa pemerintahan Bani Al-Ahmar di Granada 630 sampai 897 Hijriah. Nah, setelah runtuhnya Muwahhidun, jadi Andalusia itu kembali terpecah-pecah lagi menjadi wilayah-wilayah yang kecil dan juga lemah. Keadaan ini semakin mempermudah Nasrani Spanyol untuk menguasai mereka. Jadi berturut-turut kota-kota strategis yang ada di Andalusia itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani seperti Valencia, Cordoba, Murcia, dan Sevilla itu jatuh dalam waktu yang singkat. Jadi keadaan ini memaksa orang-orang kaum muslimin yang masih lurus ya, yang masih Ahlussunnah wal Jamaah itu kembali ke pindah ke Granada, kerajaan Granada yang di selatan Andalus. Nah, sebuah kerajaan yang didirikan oleh Muhammad bin Yusuf An-Nasri yang lakopnya adalah Ibnu Al-Ahmar. Jadi kekuasaan ini diteruskan sampai anak keturunannya sampai tahun 897 Hijriah. Nah, jadi selama 200 tahun lebih kerajaan Granada ini yang ada di selatan Andalus itu menahan gempuran jadi orang-orang Nasrani yang di Spanyol. Di tengah keterpojokan dan boikot, Granada berhasil bertahan secara mandiri, disokong oleh rakyat yang profesinya bervariasi seperti petani, pedagang, dan juga industri. Jadi inilah yang menopang keadaan ekonomi dan juga militer pada masa terakhir ini ya, di masa pemerintahan Bani Al-Ahmar di Granada. Nah, setelah itu mereka juga mendapat bantuan dari Bani Marin yang ada di Maroko. Mereka menyokong Granada dengan tentara dan persenjataan untuk menghadapi orang-orang Spanyol. Nah, jadi Granada ini terakhir sempat mencapai puncak kejayaannya di pemerintahan Muhammad V dari Bani Al-Ahmar 763 Hijriah. Nah, akhirnya setelah itu terjadi peperangan saudara di tengah Bani Ahmar, khususnya perselisihan antara ayah dan juga bapak, yaitu Ali Abu Hasan dan anaknya Abu Abdullah. Jadi luar biasa, saudara-saudaranya yang terpecah saja ini sudah mengkhawatirkan, apalagi yang terpecah itu yang berselisih itu ayah dan anaknya. Ini kan ya luar biasa lah, ayah dan anak itu berselisih sampai perang saudara. Nah, jadi kerusakan di tubuh kerajaan pun tak terhindarkan. Di sisi lain, raja-raja Spanyol itu bersatu di bawah pimpinan Ferdinand dan Isabella, bukan Isabella Malaysia ya. Jadi mereka semua bersekutu menghadapi Granada. Nah, akhirnya mulai tahun 895 Hijriah, orang-orang Spanyol itu tanpa ampun menggempur Granada. Ya, di bawah pimpinan Ferdinand dan juga Isabella dan juga orang Spanyol yang lainnya itu menggempur Granada. Akhirnya Granada menyerah tepatnya pada 21 Muharram 897 Hijriah. Runtuhlah benteng terakhir dari umat Islam yang ada di Andalusia. Dengan runtuhnya Granada, umat Islam menghadapi babak baru, babak sejarah yang sangat memilukan untuk diceritakan. Jutaan umat Islam dibantai dan disiksa. Sebagian mereka dipaksa murtad untuk memeluk Kristen. Jadi inilah halaman penutup dari 800-an tahun lebih kekuasaan umat Islam di Andalusia. Jadi begitu teman-teman yang dirahmati Allah SWT. Jadi kurang lebih seperti itu ya, yang pastinya sebab-sebab yang menjadikan kemunduran dari Islam di Andalusia adalah terjadinya isu rasisme, terjadinya pepecahan, perang saudara, perselisihan, kemunafikan, jadi perang saudara. Jadi intinya kurang lebih seperti itulah yang menjadi pemicu pemunduran dari Islam di Andalusia.
Apalagi kita lihat tadi perselisihan antara ayah dan juga anak itu tak terhindarkan di dalam tubuh kerajaan. Akhirnya ketika perselisihan itu terjadi di dalam suatu kerajaan atau di suatu negara, maka itu akan membuat negara itu atau kerajaan itu semakin lemah dan mudah diserang oleh musuh. Akhirnya itu di bawah kekuasaan Ferdinand dan juga Isabella, akhirnya mereka menggempur dan juga orang-orang Spanyol menggempur dari Islam di Granada. Jadi seperti itu. Nah, di sisi lain umat Islam itu jutaan Islam dibantai dan juga disiksa, sebagian lainnya juga dipaksa untuk murtad. Jadi na'udzubillah. Nah, salah satu bentuk dari orang-orang Islam itu sudah murtad itu mereka dipakaikan topi kerucut ya. Topi kerucut kalau sekarang itu yang masyhur adalah topi ulang tahun. Jadi zaman dahulu itu ketika di Spanyol itu kalau mereka dipaksa murtad, itu tanda kalau mereka sudah murtad itu memakai topi kerucut itu. Tapi sekarang malah dipakai orang-orang untuk ulang tahun. Jadi begitu. Wallahu bishawab, itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.